Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab berikutnya, babun atau babu dzikri maradil qalbi wa mautihi, bab tentang penyakit hati dan matinya hati, bab tentang sakitnya hati dan matinya hati. Bahwasanya hati bisa sakit ya, atau al-qalb sebenarnya dalam bahasa Arab artinya jantung. Al-qalb dalam bahasa Arab artinya jantung ya. Dan kita tahu jantung secara fisik bisa sakit dan juga bisa mati akhirnya. Dan dia secara ruhani, secara maknawi juga bisa sakit. Kalau sakit secara fisik maka pengobatannya di medis ya. Tapi kalau sakit secara rohani, maka ini pengobatnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit hati ya, ada dua ya, model. Dua model. Yang pertama adalah terkait dengan sebabnya adalah syahwat. Kemudian yang kedua sebabnya adalah apa? Syubhat ya. Sebabnya syubhat. Kalau syahwat ya, maka ini menjadikan orang terjerumus dalam maksiat sehingga malas beramal soleh ya. Kemudian sebaliknya suka maksiat. Adapun kalau terkait dengan syubhat, maka ini menjadikan ya ilmu, terkait dengan pengaruh terhadap akidah ya, terhadap akidah. Dan subhanallah kita tahu bahwasanya dua penyakit ini lagi gencar-gencarnya di zaman sekarang dengan adanya media ya. Kalau dahulu sarana untuk syahwat sedikit, sekarang untuk syahwat sangat mudah sekali ya. Ya, kemudian kalau dulu syubhat juga susah orang untuk mengakses syubhat, sekarang syubhat di mana-mana ya. Kita enggak pingin mengakses lewat depan kita, seorang tertarik ingin mendengar, akhirnya mendengar syubhat-syubhat tersebut. Dua penyakit ini, baik syahwat maupun syubhat, menimbulkan penyakit hati. Kalau semakin parah bisa bikin hati menjadi mati. Syahwat yang berlebih-lebihan bisa menimbulkan orang kufur ya. Makanya disebutkan bahwasanya dosa adalah baridul kufur. Dosa bisa mengantar pada kekufuran. Orang yang bersyahwat kemudian ingin hidup senang-senang, kemudian dia tidak ingin dihalangi oleh syariat, akhirnya dia menolak syariat. Seperti seorang yang menulis buku dengan judul Hadhihiyal Aghlal. Tadinya dia seorang yang berilmu, bahkan membantah banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian akhirnya di akhir hayatnya dia tulis buku judul Hadhihiyal Aghlal. Syariat itu hanyalah belenggu yang bikin orang susah untuk bergerak. Dan di antara sebab sebabnya adalah karena syahwat. Sebagian orang kalau dia ingin melakukan kemaksiatan, sementara dia masih yakin adanya Tuhan, dia merasa terganggu, dia tidak lepas dalam melakukan maksiat tersebut. Sehingga supaya dia bisa melakukan maksiat dengan lepas, dengan senang, dengan sepuas-puasnya, maka dia berusaha meyakini Tuhan itu tidak ada. Makanya para ulama ketika membahas tentang ateisme, mereka menyebutkan di antara sebabnya adalah karena syahwat yang berlebih-lebihan. Maka hati kalau terkena syahwat, malas beribadah, sukanya maksiat, pinginnya nonton ini, nonton anu ya, pinginnya nonton film Korea, film India, film Hollywood, film Los Angeles ya. Pinginnya nonton, kemudian seperti terbawa kecanduan dan seterusnya. Kemudian terbawa kepada musik-musik, kemudian zina, ya senang, hatinya terkena penyakit. Lama-lama ini bisa mati. Mulai ragu dengan adanya Tuhan. Kok saya maksiat nyaman-nyaman, enggak ada teguran. Itu apa akhirnya? Tuhan tidak ada. Akhirnya Tuhan tidak ada. Syubhat pun demikian, syubhat membuat akidah seorang bisa
uh, memprateli ya, mulai sedikit-sedikit mulai ragu. Kalau sudah ragu dengan Islam sama dengan kekufuran. Karena di antara pembatal keislaman adalah ragu. Ragu tentang Islam. Jangan-jangan agama lain juga bisa bikin masuk surga. Ya, kayaknya semua agama itu sama ya. Ini kena syubhat. Tapi dalam Al-Qur'an ya Allah sebutkan misalnya sebab syubhat adalah misalnya orang-orang munafik. Allah berfirman ya. Kita bacakan wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya orang-orang munafik. Kata Allah fi qulubihim marad. Hati mereka penyakit. Pada hati mereka ada penyakit. Nah, penyakit ini maksudnya terkait dengan apa? Syubhat. Ini syubhat. Orang-orang munafik. Fazadahumullahu marada. Ketika hati mereka sakit, Allah tambah lagi semakin sakit. Dan ini maksiat menimbulkan maksiat yang lain ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Kami palingkan ya hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Gara-gara mereka tidak beriman, Allah buat mereka semakin menyimpang. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Ini bahayanya maksiat. Ketika seorang belajar syubhat, dia terbawa kepada syubhat berikutnya. Ya, sama seperti maksiat. Ketika dia mulai masuk dalam dunia maksiat, ya, tadinya dunia remang-remang, akhirnya dunia gelap. Mulai putih, kemudian remang-remang, akhirnya apa? Gelap gulita. Pelan-pelan, karena maksiat dia tidak ingin sendirian, dia ingin bawa teman-teman maksiat yang lainnya. Makanya dikatakan al-ma'siyah tunadi bi ukhtiha. Maksiat akan panggil teman-teman yang lain. Kalau udah musik panggil ayo khamar sini, ayo ikhtilat, cewek, bir, gabung semua. Ingin gabung rame-rame. Ya. Maka ini bahaya, makanya Allah mengatakan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih atas kedustaan yang mereka lakukan. Sebaliknya kalau orang melakukan kebajikan, Allah beri tambah kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan orang-orang yang mendapat hidayah, Allah tambahkan hidayah bagi mereka. Mereka dapat hidayah, Allah tambahkan lagi hidayah bagi mereka ya. Kalau seorang mulai melakukan kebajikan, maka man ja'a bil hasanati, siapa yang melakukan kebaikan maka bagi dia lebih baik daripada itu, maka akan datang kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana maksiat memanggil teman-temannya, kebaikan juga manggil teman-temannya. Orang mulai ikut pengajian, insyaallah akan dibuka kebaikan-kebaikan yang lain, ketemu teman-teman yang baik ya. Kalau dia serius ya, dia ikhlas. Kemudian mungkin dia mulai belajar tentang cara berdagang yang baik. Kemudian dia mulai meninggalkan kemaksiatan sampai akhirnya mudah-mudahan ketemu dengan istri yang baik. Kebaikan membawa kebaikan-kebaikan yang lain ya. Seperti itu. Saya tidak suka dengan yang maksiat-maksiat, dia akan ada pasangan juga demikian. Taib, adapun penyakit yang syahwat seperti dalam ayat berikutnya Allah berfirman, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Kata Allah, jika orang-orang munafik tidak berhenti bikin kegaduhan, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Banyak ahli tafsir menafsirkan yaitu orang-orang suka zina, yang pingin berzina, yang pingin menggoda apa? Wanita ya. Ya. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 60 ya, 60. Karena sebenarnya menafsirkan demikian karena ayat sebelumnya tentang masalah jilbab. Ayat 59, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga pada putri-putrimu dan juga kaum mukminat agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Dzalika adna an yu'rafna.
Dengan demikian mereka lebih dikenal. Fala yu'dhan, sehingga mereka tidak diganggu. Artinya jilbab itu ciri khas wanita yang baik, wanita soleh, sehingga tidak ada laki-laki yang mengganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah berfirman, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim. Kalau orang munafik tidak berhenti melakukan kegaduhan dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya, itu dikatakan maksudnya adalah ingin berzina. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, la illam yantahi al-munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah dan seterusnya. Tapi di sini ditafsirkan oleh para ulama, jika orang munafik tidak berhenti dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, yaitu para pezina atau yang suka berzina. Baik, kalau hatinya suka berzina, berarti ini apa ini? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Ini sama penyakit hati yang syahwat, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, Allah mengatakan fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wahai istri Nabi, kalau kalian berbicara, fala takhda'na bil qaul, maka jangan kalian mendayu-dayukan, merendahkan suara kalian. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Bisa jadi orang yang punya hatinya ada penyakit akan kecondongan, itu penyakit syahwat. Penyakit syahwat akhirnya membuat terfitnah dengan suara yang mendayu-dayu. Ya, karena dalam hati ada penyakit. Ini yang masalah ya. Setan tidak peduli kita terkena penyakit mana. Mungkin kalau majelis ilmu mungkin kena penyakit syubhat, enggak kena, kecuali dia memang ngeyel, suka dengar syubhat, akhirnya kena apa? Syubhat. Ada orang bikin syubhat dia dengar, lama-lama dia tidak mampu untuk membantahnya, akhirnya dia pun jatuh dalam syubhat tersebut. Kalau dia selamat dari penyakit syubhat, dia belum tentu selamat dari penyakit syahwat. Dengan adanya seorang meskipun dia kokoh dalam akidah, tapi ternyata dia juga punya penyakit lain, suka dengan syahwat. Nonton ini, nonton anu. Sama dua-duanya apa? Penyakit. Sehingga hatinya punya penyakit, berkhayal untuk berzina, berkhayal untuk macam-macam. Berarti hatinya sudah penyakit. Rindu ingin maksiat. Tidak betah kalau seharian tidak nonton film Korea. Tidak betah, belum serak kalau belum nonton film Hollywood. Ya. Film Los Angeles. Ya. Film California. Tidak serak kalau satu hari tidak mendengar lagu Welcome to the Hotel California. Sudah, kerinduan itu sebenarnya hati ada syahwat. Itu makanya kita benar-benar harus berlindung kepada Allah, benar-benar doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Berat, enggak gampang. Kalau selamat dari penyakit syubhat, belum tentu selamat dari penyakit apa? Syahwat. Kalau selamat dari penyakit syahwat, belum tentu selamat dari penyakit syubhat. Terkadang kena penyakit dua-duanya. Jadi penyakit hati syahwat juga Allah sebut dalam ayat yang lain. Allah berfirman, fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Alladzi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan dalam surat Al-Ahzab juga. Maksudnya dalam hatinya ada penyakit syahwat ya. Adapun al-murjifuna fil Madinah ditafsirkan yaitu orang-orang yang bikin kegelisahan, suka bikin isu musuh mau datang, musuh jumlahnya banyak, bikin orang-orang takut. Ini al-murjifun. Mereka bikin gaduh di kota Madinah. Ya, kalau mereka tidak berhenti maka Allah akan perintahkan engkau untuk menyerang mereka. Mengusir mereka, tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak akan hidup bertetangga lagi dengan engkau kecuali cuma sebentar. Mal'unin, mereka terlaknat. Jadi ini isyarat dua ayat ini isyarat tentang penyakit hati. Ada ayat yang menyebutkan penyakit hati karena syubhat dan ada ayat yang menyebutkan penyakit hati karena apa? Syahwat. Tapi kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min
idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang mukmin kalau melakukan dosa, maka ada noda hitam. Nuktah itu noda sedikit ya. Warnanya apapun ya, seperti mungkin di daun ada nuktah, daun yang hijau ada hitam misalnya. Atau di pakaian yang putih atau ada kuning, itu disebut dengan nuktah secara bahasa Arab. Itu noda sedikit, namanya nuktah ya. Di sini nuktah sauda fi qalbihi, maka ada noda hitam kecil di hatinya. Ini dalil bahwasanya menghitamnya hati atau proses hati itu sakit pelan-pelan. Terkadang tidak disadari, tapi ternyata penyakit tersebut berkumpul. Lama-lama dia sakit, kalau dia teruskan lama-lama mati. Kalau sudah mati susah. Apapun yang dibicarakan orang dia tidak akan dengar. Hatinya sudah mati. Ya, bahkan kalau Nabi Muhammad hidup, datang ceramah pun tidak akan dengar. Kenapa? Hati sudah mati. Kalau hati masih hidup, maka sedikit sentilan, sedikit singgungan, maka dia akan merasa wejangan tersebut. Tapi kalau sudah sakit susah. Ya. Maka jika seorang hamba melakukan dosa, jadi masalah hatinya ternoda dengan noda hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfar, kalau dia taubat dan dia berhenti dan dia istighfar, suqila qalbuhu, maka dibersihkan. Itu noda hitam dihilangin, dicungkil, dihilangin. Wa in zadat, kalau dia tambah maksiat semakin tambah noda hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai noda tersebut menutupi hatinya. Hatinya tertutupi semua dengan noda hitam. Kalau sudah tertutupi semuanya, itu namanya ran. Fadzalika ar-ran. Itulah namanya ar-ran. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang Allah nanti aja. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bahkan dosa yang mereka lakukan rana ala qulubihim, ma kanu yaksibun rana ala qulubihim. Dosa-dosa yang mereka lakukan akhirnya menutupi hati mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan yang sahih. Ini dalil bahwasanya seorang hatinya ternoda sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak, sedikit. Dan bisa jadi kalau dosanya sangat besar, pengaruhnya sangat luar biasa ya. Ya, tidak langsung hati rusak begitu, tapi pelan-pelan, satu demi satu dia coba maksiat ini, hobi ini bertambah semakin hitam. Kalau dia tidak segera bertobat, tidak segera melawan hawa nafsunya, maka terus bertambah. Tapi kalau dia lawan, noda hitam tadi dicungkil. Maka seorang kalau bermaksiat jangan pernah menunda tobat. Siapa di antara kita tidak maksiat? Semua kita maksiat. Kecenderungan ada penyakit hati karena syahwat, karena syubhat ada. Cenderungan pingin dengar musik ada. Cenderungan pingin nonton film ada. Kecenderungan pingin lihat cewek cantik ada. Itu penyakit ada. Ya. Kalau kita terjerumus segera bertobat. Ya. Kalau kita tidak bertobat semakin hitam. Akhirnya dalam kesehariannya yang dipikirkan dalam hatinya maksiat. Tentang film lah yang dia bicarakan, tentang lagu-lagu, tentang musik-musik, ya, seperti itu. Karena hatinya sudah berpenyakit, sudah bercokol. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga ikhwan dan akhwat sekalian, kalau bermaksiat segera bertobat. Bertobat maksiat malam ini jangan tunda besok, malam ini juga bertobat. Kalau maksiat siang hari segera bertobat. Dan jangan lupa sholat 2 rakaat, sholat taubah agar taubat kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kadang-kadang kita tidak sadar kita terbawa, akhirnya hati kita sudah menghitam. Kalau sudah menghitam, keinginan taubat bisa hilang. Keinginan taubat bisa hilang, itu sudah susah kalau gitu. Tidak terbetik dalam hatinya ingin taubat, kan sudah nyaman dengan maksiat tersebut. Ini namanya ron. Jadi ron adalah noda hitam yang terkumpul sampai akhirnya meliputi hati seseorang dari kumpulan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa qala al-A'mash, berkata al-A'mash, arana Mujahidun biyadihi. Mujahid bin Jabr adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dia baca Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dan dia memahami tafsirnya. Kalau dia tidak tahu dia tanya kepada Ibnu Abbas. Arana Mujahidun biyadihi. Mujahid memperlihatkan tangannya, tangan Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i. Qala kanu yarawna anna al-qalba fi mithli hadha, ya'ni al-kaff. Mujahid berkata, mereka dahulu mungkin para sahabat, karena dia tabi'i, dia meriwayatkan dari para sahabat atau para tabi'in yang lebih senior. Karena tabi'in juga bertingkat-tingkat.
Karena Mujahid muridnya sahabat, bisa jadi dia maksudnya para sahabat. Kanu yarawna, mereka maksudnya para sahabat memandang hati itu semisal ini, semisal apa? Telapak tangan. Fa idza adnaba al-abdu dzamban dhumma minhu. Kalau hamba melakukan dosa seperti ini, jadi mulai tertutup hatinya, tutup satu. Wa qala bi isbi'il khinsir hakadha, maka dia tutup begini. Fa idza adnaba, kalau dosa lagi, dhumma wa qala bi isbi'il ukhra, kemudian hakadha. Ditutup. Ini hati mulai tertutup. Tutup satu, tutup dua. Ini hati seperti ini. Tutup satu dosa, dosa berikutnya. Semakin besar dosa, semakin besar jarinya. Ya enggak? Semakin besar dosa, semakin cepat menutupnya. Fa idza adnaba dhumma, kalau dosa lagi, nutup lagi. Hatta dhamma asabi'ahu kullaha, sampai dia tutup semua begini. Jadi tertutuplah hati tersebut. Qala thumma yutba alaihi bitabi, kemudian ditutup dengan penutup. Ya. Wa kanu yarawna anna dzalika huwa ar-ran, maka mereka berkata menurut mereka itulah ar-ran yang meliputi hati. Jadi hati ini yang tadinya putih tertutup semuanya, seperti jari-jari yang menutup telapak tangan. Dan itu yang disebut dengan ran. Hadis ini asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga an Abi Quraib an Waqi anhu binahwihi. Ya. Jadi untuk menjelaskan bahwasanya dosa itu ketika menutupi hati itu bukan langsung sekaligus, tapi satu demi satu. Ya. Dan benar-benar tertutup. Putihnya telapak tangan benar-benar tertutup. Kalau sudah tertutup semuanya ini repot. Mau nasihati susah. Disampaikan siapapun datang menasihati tidak mau didengar. Sombong, akuh ya. Merendahkan orang lain, lengkap semua. Karena hatinya sudah tertutup. Wa an Mujahid aidan, dari Mujahid juga beliau berkata, ar-rana aisaru minat taba' wa taba' aisaru minal ikfal. Ar-ran lebih ringan daripada taba'. Ini istilah-istilah penyakit hati. Ada penyakit hati namanya ran, ada penyakit hati namanya taba', fatubi ala qulubihim, ditaba' dalam hati mereka. Kemudian juga ada al-ikfal. Ikfal itu dikunci, digembok seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin akfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, atau hati mereka ada gembok, kunci sehingga enggak bisa dibuka sama sekali. Jadi ran paling ringan kata Mujahid. Jadi noda hitam nutupi hati. Kalau toba ditutup, seperti kalau kita sudah tulis surat ditutup, itu namanya ditoba. Ya, atau botol kemudian diceklek, namanya ditutup. Lebih parah lagi, digembok lagi. Itu sudah, kalau sudah ditutup semuanya, kemudian ditutupin semuanya depan belakang, ya sudah, itu sudah susah. Ya, tidak ada cahaya hidayah yang bisa masuk lagi karena sudah ada gembok yang menutupi kuful, yang menutupi hati tersebut. Makanya Allah berkata, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Al-Qur'an itu isinya hidayah, petunjuk. Am ala qulubin akfaluha? Atau memang tidak bisa? Mereka mencoba membaca, mereka coba mendengar, tidak bisa sama sekali dapat hidayah. Kenapa? Karena hati mereka sudah digembok, enggak bisa. Ini tingkatan-tingkatan rusaknya hati. Ya, mulai dari nuktah, kemudian apa? Ran, kemudian taba, kemudian apa? Kuful. Sudah bisa mati akhirnya. Taib. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4. Qalbun ajrat fihi mithlus siraj yuzhir. Hati yang bersih seperti lampu yang menerangi, putih bercahaya menerangi. Wa qalbun aglaf marbutun bi gilafihi. Yang kedua adalah hati yang di aglaf itu ada penutupnya, tersampulkan. Gilaf itu maksudnya apa? Sampul, diikat, sampulnya terikat. Wa qalbun mangkusun, hati yang terbalik. Yang ketiga, hati yang terbalik. Yang keempat, wa qalbun musfah. Qalbun musfah itu hati yang datar. Ada 2 sisi, ada sisi atas, sisi bawah. Datar dia. Kemudian Rasulullah menjelaskan 4 model hati tersebut. Fa ammal qalbul ajrat fa qalbul mu'min. Adapun hati yang bersih, murni adalah hati seorang mukmin. Fasirajuhu fihi nur. Maka hatinya itu seperti mengeluarkan cahaya, ya. Senang dengan kebaikan, ada keimanan. Hati seorang mukmin bercahaya. Ya.
Yang seperti Allah perumpamakan dalam surat An-Nur ya. Ya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Ada yang mengatakan maksudnya tentang hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin seperti cahaya yang Allah berikan dalam hatinya ya. Kamishkatin ya. Kamishkat itu kuah. Mishkat itu seperti kalau dinding dibuat ada bolongannya untuk taruh apa? Lampu ya. Lampunya dalam pelita kaca ditaruh. Karena kalau lampu taruh di luar cahayanya tidak terfokus, tapi kalau ditaruh di lubang seperti itu dia fokus, kemudian dari situ dia menerangi. Jadi hatinya bercahaya seperti lampu yang ada cahayanya diletakkan di mishkah. Taib ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang bersinar. Itulah hati seorang mukmin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal qalbul aglaf fa qalbul kafir. Adapun hati yang aglaf, yang tertutupi adalah hati orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna gulf. Wa qalu qulubuna gulf. Ya, artinya orang Yahudi. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, hati kami sudah tersampuli. Ini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan, udahlah kau enggak usah ceramah, percuma, enggak bakalan masuk karena sudah tersampuli. Ada yang mengatakan demikian. Ini tafsiran. Ini orang Yahudi yang berkata ketika Rasulullah sampaikan nasihat, kata dia, wa qaul, kata mereka, qulubuna gulf, hati kami sudah tersampuli. Jadi percuma kau ceramah Muhammad, enggak usah capek-capek. Enggak bakalan masuk dalam hati kami karena sudah tersampuli. Ada yang mengatakan tafsiran kedua, qulubuna gulf, seperti buku yang sudah ada sampulnya, maksudnya kami sudah penuh dengan ilmu, enggak usah ceramah, kami enggak butuh ilmumu. Kami ilmu sudah penuh dengan apa? Ilmu. Tapi kebanyakan ulama menafsirkan tafsiran pertama. Makanya dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, wa ammal qalbul aglaf fa qalbul kafir. Adapun hati yang sudah tertutup, ya ini adalah hati orang kafir. Hati orang kafir. Wa ammal qalbul mankus, hati yang ketiga, hati yang terbalik, fa qalbul munafiqul khalis. Itu hati orang munafik yang murni munafik. Itu munafik nifak akbar. Karena nifak ada dua, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nifak akbar terkait dengan keyakinan, nifak asghar terkait dengan amalan. Makanya nifak akbar disebut dengan an-nifaq al-i'tiqadi, yaitu nifak keyakinan, kemunafikan keyakinan. Adapun nifak asghar disebut nifak al-amali, nifak amalan. Nifak asghar itu yang Nabi sebutkan, idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong selalu apa? Dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia menyelisihi. Wa idza ahada ghadara, kalau sudah bikin perjanjian maka dia berkhianat atau dia melanggar. Kemudian wa idza khasama fajara, kalau dia bertikai maka dia curang, datangkan bukti-bukti palsu, bohong, yang penting menang dalam pertikaian, curang, dusta. Ini namanya idza khasama fajara. Yang terakhir idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Orang ini sifat-sifat munafik, tapi ini bukan sifat munafik i'tiqadi, tapi dia terkait dengan apa? Amalan. Jadi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Orang yang melakukan 5 dosa ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi nifak i'tiqadi, nifak akbar, nifak yang mengeluarkan dari Islam itu zahirnya adalah apa? Islam, hatinya benci dengan Islam. Seperti sebagian orang-orang liberal yang mereka katanya KTP-nya Islam tapi benci dengan syariat apa? Islam. Semua syariat mereka tidak suka. Harus dirubah. Jangan pakai syariat yang lama. Kita harus melakukan Islam progresif, yaitu Islam baru. Yang progres, mengalami perkembangan sesuai dengan zaman, yaitu sesuai dengan kemaksiatan maksudnya. Itu namanya Islam progres. Yang intinya bahwasanya homoseksual boleh. Intinya Islam progres itu mengantarkan pada homoseksual apa? Boleh. Islam progres itu progresif tadi mengatakan pada semua agama masuk apa? Surga. Tidak ada bedanya tauhid sama syirik, semua agama masuk surga. Enggak suka jilbab itu tidak wajib ya. Ya, yang penting pakaian rapi, meskipun kelihatan sebagian betis, kelihatan sebagian dada, maka itu jilbab. Repot seperti itu. Ini banyak di antara mereka atau sebagian mereka, ya, KTP-nya Islam tapi hatinya apa? Benci dengan apa? Syariat, benci dengan syariat. Ya, benci dengan syariat. Makanya disebut hatinya kebalik. Hatinya kebalik. Kenapa kebalik? Ya, arafal haq, tsumma angkar. Dia tahu kebenaran tapi dia tolak. Seperti hati yang kebalik. Sehingga kebenaran dibilang kebatilan, kebatilan dibilang apa? Kebenaran. Ini hatinya orang munafik. Hati yang keempat, wa ammal qalbul musfah. Ini orang yang
mukminnya setengah-tengah, imannya tengah-tengah. Adapun hati yang musfah itu yang datar, ada dua sisi. Faqalbun fihi iman wa nifaq. Dia ada dua sisi, ada kemunafikan, ada keimanan, kemunafikan. Wa mathalul iman fihi kamathalil baqalah yamudduhal ma'a thayyib. Perumpamaan iman yang ada pada hati tersebut, hati yang musfah ini seperti sayur mayur yang terkena air lama-lama menjadi semakin besar. Kalau kena air baik kan lama-lama air menjadi apa? Besar. Wa mathalun nifaq fihi, adapun perumpamaan kemunafikan yang ada pada hati tersebut, kamathalil qarha yamudduhal qayhu wad dam. Seperti bisul yang di dalamnya ada apa? Ada nanah dan ada darah, ya. Siap untuk keluar. Fa ayyul maddataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaihi. Maka mana di antara kedua ini, apakah air yang bersih atau nanah dan darah yang mendominasi, maka dia akan mendominasi hati tersebut. Itulah hati orang-orang yang kadang baik, kadang maksiat, kadang baik, kadang apa? Maksiat. Kadang-kadang nanah dan darah mendominasi sehingga dia suka maksiat. Terkadang dia ambil sumber yang baik, maka dia lagi baik. Maka di sini disebutkan bahwasanya iman itu ada sumbernya. Ada sumbernya itu air yang bersih, dan kemunafikan juga ada sumbernya, yaitu apa? Darah dan nanah. Ini sekedar perumpamaan bahwasanya sumber-sumber iman itu ada, sebab-sebab iman itu ada, sebab-sebab maksiat juga ada. Siapa yang mendekati atau banyak melakukan sebab-sebab maksiat, maka itu akan mendominasi sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Baik. Kita lanjutkan, kita selesai dari bab tadi, bab tentang matinya, sakitnya hati dan akhirnya bisa menimbulkan kematian hati. Maka ini kita sadar bahwasanya penyakit hati sangat berbahaya, ya. Setiap kita bisa terjatuh dalam penyakit tersebut. Jangan bilang kita sudah ngaji, penampilan sudah islami, kita selamat. Kalau antum selamat dari penyakit syubhat, belum tentu terselamat dari penyakit apa? Syahwat. Kalau antum selamat dari penyakit syahwat, jangan coba-coba penyakit syubhat. Sebagian orang coba-coba dengar ceramah syubhat tentang ini, akhirnya ragu tentang akidah salafiyah dengan akidah ahli sunnah. Padahal riwayat sudah banyak, akidah bersanad, akidah para ahlul hadis, tapi gara-gara ada seorang menyampaikan syubhat yang logis, akhirnya dia ragu. Ini namanya kena syubhat. Kena syubhat. Lama-lama akhirnya dia malah menentang dakwah salafiyah akhirnya. Bisa. Kenapa? Karena kena syubhat. Jangan coba-coba. Sama sebagian orang jangan coba-coba syahwat. Coba-coba lihat ini, lihat ke bawah. Ke bawah. Hati ini menjadi dimanjakan dengan syahwat, akhirnya dia mencari. Sudah hati punya penyakit, ya. Betapa banyak orang yang berguguran, ya, meskipun kelihatannya secara penampilan islami, tapi karena dia biarkan hatinya berpenyakit, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Waliyadzubillah, ya. Hati-hati, jangan pernah membuka celah untuk penyakit hati. Jangan pernah celah hati untuk syubhat, dan jangan pernah membuka celah hati untuk syahwat. Saya ingatkan pada diri saya juga, kita semua, ya. Ikhwan maupun akhwat. Kalau itu haram, jauhi. Kalau itu haram, jauhi, ya. Tapi berikutnya, babu zikri ridha bil ma'siyah. Bab tentang ridha dengan maksiat. Orang kalau ridha dengan maksiat, seakan-akan dia juga melakukan apa? Kemaksiatan. Dia tidak melakukan, tapi dia suka. Dia tidak mengingkari, ya. Ini maksudnya demikian. Dia tidak melakukan maksiat, tetapi dia ridha dengan maksiat. Dia suka. Terkadang ridha tersebut dengan dukungan. Kalau dengan dukungan bahaya. Dia ridha saja itu sudah berbahaya. Apalagi kalau dia menunjukkan keridhaan tersebut dengan dukungan. Oleh karenanya ketika Allah bercerita tentang kaum Samud membunuh ontanya Nabi Saleh. Padahal Nabi Saleh sudah berkata, "Hadhi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu." Ini adalah onta Allah, biarkan dia berjalan di atas muka bumi, dia makan dari mana saja, jangan coba-coba ganggu dia sedikit pun. Fa ya'khudhukum adzabun qarib. Maka akan kalian ditimpa dengan adab yang dekat. Tapi karena mereka jengkel, akhirnya mereka bunuh onta Nabi Saleh. Eksekutornya yang bunuh satu orang namanya Qudar bin Salif. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atha ashqaha." Ketika bangkitlah orang yang paling
celaka di antara mereka, namanya Qudar bin Salif, maka dia bukan cuma mengganggu onta Nabi Saleh, bahkan dia pun tikam dan dia bunuh onta Nabi Saleh. Yang bunuh satu orang. Meskipun yang bunuh satu orang, maka Allah nisbahkan perbuatan tersebut kepada kaum Samud semuanya. Kata Allah, fa'aqaruha. Mereka membunuh onta Nabi Saleh. Kenapa perbuatannya dinisbahkan kepada mereka semua? Karena mereka bukan cuma ridho, mereka dukung. Mereka dukung perbuatan tersebut. Meskipun eksekutornya cuma satu orang, pelakunya satu orang, tapi karena mereka dukung, seakan-akan mereka juga berbuat. Seakan-akan mereka juga berbuat. Tafsir yang mirip dengan ini sama ketika para ulama menafsirkan ayat dalam surat An-Naml, ya. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban kaum Sodom kepada dakwah Nabi Lut, mereka tidak bisa kecuali mereka berkata, keluarkan keluarga Lut dari negeri kalian, sungguhnya mereka orang-orang sok suci. Tentu yang menyatakan keluarkan tidak semua, karena mereka saling menasihati dengan mereka. Yang berkata demikian, ayo keluar, usir mereka. Yang bilang usir apakah semua kaum Sodom atau sebagian? Sebagian kan, sebagian ngomong ke sebagian yang lain. Tetapi Allah menyandarkan perkataan itu, usir itu kepada semua kaum Sodom. Kenapa? Karena yang lain juga dukung. Karena yang lain juga apa? Dukung. Meskipun pengucapnya sebagian, tapi karena yang lain juga ridho dan dukung, maka disandarkan kepada mereka semua. Seakan-akan mereka yang melakukan. Sama seperti tadi, yang bunuh ontanya Nabi Saleh, yang eksekutornya cuma satu orang, namanya Qudar bin Salif. Tetapi karena perbuatan ini didukung oleh kaumnya, maka Allah menisbahkan atau menyandarkan perbuatan tersebut kepada seluruh mereka. Kata Allah, fa'aqaruha. Mereka semua membunuh siapa? Onta Nabi Saleh. Maka ridha dengan maksiat berbahaya. Mungkin orang tidak melakukan kesyirikan tapi ridha. Misalnya ada orang sembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul supaya lautan tidak tidak banyak kecelakaan, banyak orang yang celaka, yang tenggelam, ya. Dia bilang, oh kalau saya tidak melakukan, tapi saya setuju, itu bagus tuh, sama itu. Bahaya. Bahaya. Ini harus dilestarikan. Meskipun syirik, enggak apa-apa, lestarikan repot. Ya. Hati-hati, ridho dengan maksiat itu bahaya. Bahaya. Apalagi memberi dukungan. Ketika ada orang bilang bisa ngeremot awan, mungkin seorang tidak melakukan, tapi dia top, itu bagus. Itu bukan cuma ridho, bahkan beri apa? Dukungan. Bahaya. Apalagi yang didukung itu adalah bukan maksiat biasa, tapi kesyirikan. Bahaya. Ya, maka seorang kalau tidak bisa mengingkari, diam. Ingkar dalam hati, tidak ada masalah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melakukan kemungkaran, maka rubah dengan apa? Tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisani, kalau tidak mampu dengan lisani. Wa illam yastati', kalau tidak mampu dengan tangan, lisan juga enggak bisa, fa biqalbi. Maka dia ingkar dengan hati, tidak suka. Ingkar dengan hati maksudnya apa? Tidak suka. Wa dzalika adhaful iman. Maka itu adalah iman yang paling rendah. Antum lewat samping rumah ada dangdutan, cewek bajunya sempit, badannya gemoy, kemudian goyang situ, panggungnya goyang-goyang terus. Antum lewat, antum harusnya enggak suka, ini maksiat. Tapi antum lewat, antum ikut goyang juga. Wah, ini namanya ridho. Itu namanya ridho, bahkan keriduan tersebut terlihat dari apa? Goyangan kepala antum. Buktinya nongkrong di situ, ini bahaya. Maka di antara dosa adalah ridho dengan maksiat, meskipun tidak melakukannya. Taib. Ruya an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala halakta illam ya'rif qalbuka al-ma'rufa wa yunkir al-munkara. Binasa engkau jika hatimu tidak mengenal mana kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Berarti kau binasa. Karena iman yang paling rendah adalah benci dengan kemungkaran. Meskipun tidak bisa mengungkapkan kebencian tersebut dengan tangan maupun lisan. Tapi hati paling, kalau hati kan enggak ada yang bisa ngatur. Kalau kau mau buat tangan, kau enggak bisa karena memang kau lemah. Sehingga tanganmu bisa dikuasai oleh orang lain. Lisanmu juga enggak bisa berapa kau salah ngomong, ditangkap, dipenjara, lisanmu dikuasai oleh orang. Tapi hatimu siapa yang kuasai? Cuma Allah yang kuasai. Maka kalau kau benci,
Siapa yang tahu? Tidak ada yang bisa maksa kau untuk senang. Tapi kalau ternyata hatimu sendiri yang tidak ada maksanya, hatimu yang tidak ada yang bisa memaksanya, ternyata juga ridha, berarti kau bermasalah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, halakta kalau gitu kau binasa kalau ternyata hatimu tidak mengingkari kemungkaran. Makanya kalaulah seorang melakukan maksiat, tetap dia harus benci dengan maksiat. Aduh, saya masih maksiat, tapi hatinya tetap benci, tapi meskipun syahwatnya mendominasi dia. Tapi kebencian tetap maksiat harus tetap ada. Ya, saya enggak suka, tapi ya sudah, gimana lagi? Hawa nafsu. Tapi bukan malah maksudnya ridho, senang kalau maksiat tersebut tersebar, enggak. Wali Muslimin anhu dari dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidak seorang nabi pun yang Allah utus pada umat sebelumku kecuali nabi tersebut ada dari umatnya yang menjadi hawariyun, yaitu orang-orang dekatnya, para penolongnya, dan ada ashab, ada penolong orang-orang dekat, dan ada juga sahabat-sahabatnya. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mengambil sunnah-sunnahku, mengambil sunnah-sunnahnya itu secara ilmu. Mereka mengikuti sunnah Nabi tersebut. Sahabat-sahabat Nabi tadi secara ilmu mereka ngambil dari sunnah Nabi tersebut. Wa yaktaduna bi amrihi, dan dalam urusan amalan mereka mengikuti beruswah, berteladan kepada Nabi tersebut. Ini lawan dari syubhat dan syahwat. Syubhat melemahkan akidah, syahwat melemahkan amal. Faham? Para pengikut Nabi, mereka sumber ilmunya dari sunnah Nabinya langsung, dan amalnya ikut ittiba, mengikuti contoh dari Nabinya langsung, sehingga terhindar dari syahwat dan syubhat. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka muncul generasi-generasi baru yang jahat. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, pintar ngomong doang. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, siapa yang mengingkari mereka atau melawan mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Ini siapa yang melawan generasi-generasi buruk tersebut dengan lisannya, yang melawan tersebut adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Siapa yang melawan mereka dengan hatinya, itu dia benci, maka dia seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika min al-imani habbatu khardalin. Maka tidak ada lagi iman di balik itu meskipun hanya sekecil biji sawi. Kalau hati tidak membenci kemaksiatan, hati tidak menyerang kemaksiatan, malah ridha, maka tidak ada lagi iman pada hati tersebut. Maka di sini Rasulullah mencela ada generasi yang datang. Jadi setiap nabi diutus pasti ada sahabat-sahabat dekatnya, penolongnya. Namun lama kelamaan datang generasi baru. Yang tersebut sifat-sifatnya diantaranya ngomong apa yang tidak mereka lakukan. Ini sifat tercela. Makanya Allah mengatakan terhadap Bani Israel, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apa kalian menyuruh orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian baca Taurat. Afala taqilun? Apa kalian tidak berfikir? Ya, seperti orang yang memberi penerangan sementara dirinya sendiri habis. Ya. Berkata seorang penyair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Janganlah kau melarang suatu perbuatan sementara kau melakukannya. Sungguh tercela jika engkau melakukan seperti itu. Kau larang tapi kau yang melakukannya. Taib, kemudian sifat mereka yang lain, wa yaf'aluna ma la yu'marun, bikin bid'ah, melakukan yang tidak diperintahkan. Sudah pintar ngomong aja, ceramah tapi tidak dikerjakan. Yang kedua, mereka bikin amalan yang tidak ada contohnya, yang mereka tidak diperintahkan. Maka orang seperti ini harus ditegur, tegur dengan lisan, dengan tangan. Kalau enggak bisa maka dengan apa? Lisan. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Kalau tidak ada teguran dari hati, maka tidak ada iman lagi di balik itu. Maka ini hati-hati. Jadi
Kalau seorang berkumpul dengan para pelaku maksiat, niatnya menasihati mereka. Niatnya menasihati mereka. Adapun berkumpul-kumpul, akhirnya ngobrol ketawa ketiwi, seakan-akan ridho, ini bahaya ya. Bahaya. Kalau kebetulan kita berkumpul dengan orang maksiat, niat kita adalah untuk apa? Tapi kumpul-kumpul saja, lama-lama kita tidak mengingkari. Makanya disebutkan oleh para ulama, Allah turunkan ayat yang menegur Bani Israel, ya. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akibat maksiat mereka dan pelanggaran mereka. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling bernahi mungkar atas maksiat yang mereka lakukan. Disebutkan ada sebagian orang alim datang kepada pelaku maksiat tegur, jangan melakukan demikian. Besoknya datang tegur, lama-lama dia enggak tegur lagi. Lama-lama dia ngobrol, ketawa-ketiwi sama mereka. Akhirnya lama-lama dia pekewuh untuk menegur. Akhirnya tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Pekewuh enggak enak, akhirnya ketawa-ketiwi, akhirnya sudah hilang. Ini orang sebenarnya terlaknat. Terlaknat. Maka hati-hati kalau kita bergaul dengan para pelaku maksiat, kita harus punya tujuan, bukan sekedar ketawa-ketiwi, bahkan seakan-akan ridho dengan perbuatan mereka. Dan lama-lama kita tidak ada lagi kebencian terhadap maksiat tersebut. Lama-lama biasa, lama-lama akhirnya terjerumus. Tapi hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini, walahu an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an. Dan juga dari dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah secara marfu'. Yaitu secara marfu' maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum umara." Sungguh akan digunakan atau memegang jabatan para umara, yaitu para pemimpin, para pemegang jabatan. Kemudian kalian bertemu dengan amir-amir tersebut, para pejabat-pejabat tersebut. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian tahu mereka melakukan ada kebaikan yang mereka lakukan, fatunkirun, dan kalian tahu ada kemungkaran yang mereka lakukan. Seperti kebanyakan pejabat, ada kebaikan yang mereka lakukan, ada kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau kalian melihat apa yang kalian ingkari, kemaksiatan, kata Nabi, faman kariha faqad bari. Siapa yang benci dengan maksiat tersebut, kemungkaran tersebut, maka dia telah berlepas diri dari mereka. Waman angkara faqad salim. Siapa yang mengingkari, dia bukan hanya sekedar membenci, tapi dia punya kemampuan untuk mengingkari. Tentu dengan cara yang bijak ya. Maka dia telah selamat. Tetapi yang tidak selamat siapa? Walakin man radhiya wa taba. Siapa yang ridha bahkan mengikuti kemungkaran tersebut, ini tidak selamat. Ya. Aiman kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, ya. Ternyata dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab di sini adalah siapa yang benci dengan hatinya dan mengingkari dengan hatinya. Ya, bukan dengan lisannya dalam hadis ini. Maksudnya mengingkari dengan lisan. Dia benci dengan hatinya juga mengingkari dengan apa? Hatinya, tidak suka. Benci dan tidak suka. Tapi yang tidak selamat apa? Yang ridho dengan maksiat yang dilakukan oleh pejabat tersebut, apalagi sampai mengikuti kemungkaran tersebut. Wa fi riwayatin ghairi sahih, dalam riwayat yang lain selain dalam Sahih Muslim, ba'da wa taba, setelah wa taba, yang celaka adalah yang ridha dan taba, yang mengikuti, kata Rasulullah SAW, fa ulaika humul halikun. Mereka itulah orang-orang yang binasa. Baik, kita tahu pejabat atau penguasa kalau melakukan kemungkaran, siapa yang mampu untuk menasihati maka menasihati, tapi dengan cara yang bijak. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu nasihatun lidhi sultan fala yukallimhu biha alaniyatan. Siapa yang ingin punya nasihat kepada penguasa maka jangan bicara terang-terangan. Liyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi, tapi hendaknya dia berdua-duaan dengan penguasa tersebut kemudian dia menyampaikannya. Fa in qabilaha, kalau diterima itu yang inginkan. Kalau tidak wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau tidak diterima dia sudah jalankan tugasnya. Siapa yang punya kemampuan bertemu dengan penguasa untuk menasihati, hendaknya dia lakukan. Bisa jadi satu kalimat yang dia sampaikan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Datang tapi bukan di depan umum teriak-teriak sana, karena itu kurang bermanfaat. Datang ketemu dia langsung dari hati yang tulus, tidak mengharapkan dunia. Kalau bisa ketemu, sampaikan. Ya, kalau tidak bisa ya sudah di luar kemampuan seseorang. Ini orang sepertinya orang yang selamat, yang tidak mampu ya sudah, yang penting mengingkari dengan hati. Yang bahaya adalah yang ridho. Saya bacakan hadis, ya. Kata Rasulullah SAW,
dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, dia berkata radhiyallahu anhu, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu wa nahnu tis'atu khamsatin wa arba'atu ahadil adadin min al-arba', terusnya. Kemudian beliau berkata, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara? Faqala isma'u, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, dengarlah. Hal sami'tum, apa kalian mendengar? Annahu sayakunu ba'di umara, akan ada setelahku para pejabat, amir-amir. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibim, siapa yang menemui amir-amir tersebut, pejabat-pejabat tersebut, membenarkan kedustaan para pejabat tersebut, wa a'anahum ala zulmihim, bahkan membantu kezaliman para pejabat tersebut, mendukung kezaliman para pejabat tersebut, falaisa minni, maka dia bukan dariku. Walastu minhu, dan aku bukan darinya. Walaisa biwaridin alayyal haudha, dan dia tidak akan menemui aku di telagaku di hari kiamat kelak. Wa man lam yadkhul alaihim, siapa yang tidak menemui mereka, walam yu'inhum, dan tidak membantu mereka, ala zulmihim, atas kezaliman yang mereka lakukan, walam yusaddiqhum bikadzibihim, dan tidak membenarkan kedosaan mereka, fahuwa minni, maka dia adalah bagian dariku, wa ana minhu, aku bagian darinya, wa huwa waridun alayyal haud, dan dia akan menemui aku di telaga. Maka ini peringatan, kalau ada pejabat melakukan kemungkaran, jangan kita dukung. Kalau dia melakukan kebaikan, kita dukung. Kalau melakukan kemungkaran, jangan kita, oke, teruskan, jangan. Oke, teruskan, nggak bisa ketemu Nabi di telaga. Kalau baik kita dukung, kalau salah kita bisa tegur, kalau nggak bisa tegur, ingkar dari hati. Ya. Adapun semua keputusan pejabat, baik atau buruk, kita aminkan, kita dukung, ini tidak boleh. Kalau tahu itu kemungkaran, nggak boleh. Kalau bukan kemungkaran, ya kita dukung. Malah kita senang ada kebaikan yang tersebar. Kalau kemungkaran, tahu itu kemungkaran, maka jangan didukung, jangan diaminkan, jangan didukung. Siapa yang mendukung, kita sudah tahu itu adalah kemungkaran, sudah tahu itu kezaliman, dia tidak akan menemui Nabi di telaga Nabi SAW. Baik, demikian saja kajian kita. Hati-hati jangan sampai ridho dengan maksiat. Minimal kita tidak suka, kita benci dengan hati kita. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.